Selamat datang Bapak Ibu di video presentasi Warehouse Management System dari PT Aptigma Teknologi Indonesia. Sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, mohon pastikan Anda sudah menonton video yang berjudul "Apa itu Warehouse Management System?" Sehingga kita tidak lagi salah asumsi atau salah persepsi dengan apa yang akan kami sampaikan pada video ini. Oke, mari kita mulai presentasinya. Warehouse Management System atau yang disingkat dengan WMS, namun di Indonesia lebih seringnya disebut WMS. Jadi pada presentasi kali ini saya akan lebih sering menyebut WMS, yang penting komunikatif dan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari slide yang pertama. Ini yang sering kali ditanyakan, yaitu apa sih perbedaan antara WMS dan ERP? Di sini kita akan tampilkan 3 perbedaan. Yang pertama dari sisi positioning, bahwa ERP itu adalah core system dari sebuah perusahaan, sedangkan WMS itu dapat diintegrasikan dengan inventory modul pada ERP. Kalau digambarkan seperti ini. ERP itu punya banyak modul, ada purchasing, sales, manufacture, finance accounting, dan ada juga inventory. Nah, WMS posisinya ada di sini. Dia akan terintegrasi dengan modul inventory dari ERP. Jadi, antara WMS dan ERP itu bisa jalan bersamaan atau dengan kata lain, WMS adalah perpanjangan atau pendetailan dari inventory modul yang ada di ERP. Kemudian dari sisi scope, ERP untuk semua departemen, sedangkan WMS itu fokus pada operational warehouse saja. Dari sisi fungsionalitas, ERP akan menyimpan transaksi, sedangkan WMS akan memastikan bahwa transaksi itu tadi statusnya valid. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada 3 proses yang akan kita jadikan contoh. Ada proses penerimaan, proses put away, ini naruh barang di rak, kemudian yang ketiga proses produksi. Saat penerimaan, di ERP akan mencatat apa saja item yang diterima, jumlahnya berapa, kodenya apa, nama itemnya apa, dan sebagainya. Sedangkan WMS akan memastikan bahwasannya item yang diterima itu tadi sudah sesuai dengan yang seharusnya masuk, entah berdasarkan PO atau berdasarkan transaksi yang lain. Caranya seperti apa nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian saat melakukan put away juga seperti itu. ERP akan merecord item dan nomor raknya, tapi kalau WMS memastikan bahwasanya rak dan item yang ada di sistem sudah sesuai dengan yang ada di realita. Kemudian saat produksi juga sama. ERP akan merecord raw material sama finish good-nya, sedangkan WMS akan memastikan material yang dipakai itu sesuai baik dari sisi jenis materialnya maupun dari sisi kuantitinya. Caranya seperti apa nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yang juga sering ditanyakan adalah perbedaan antara WMS dengan barcode system dan juga inventory management system. Bedanya adalah barcode system itu fokus memberikan label pada sebuah item dengan barcode, kalau inventory management system fokus pada stok dan perpindahannya. Nah, 2 fitur di atas tadi adalah basic modul dari WMS. Jadi, WMS kalau digambarkan itu seperti di sebelah sini. WMS dibangun berdasarkan 2 modul tadi. Bangunan yang di atasnya ini adalah fitur-fitur WMS yang lain yang bersifat advance. Platform WMS kami ada 2, yaitu web-based untuk back office dan Android untuk tim yang di lapangan atau tim operasional. Device yang dibutuhkan di sini kami tidak menyertakan PC atau laptop karena pasti sudah jelas dibutuhkan. Yang pertama di sini kami cantumkan adalah PDT device, kemudian label dan ribbon, dan juga barcode printer. Mari kita masuk ke pembahasan utama yaitu flow dari WMS, mulai dari barang masuk sampai barang keluar. Barang masuk diawali dari PO, lalu ke penerimaan, dilanjutkan ke put away. Put away ini menaruh barang di rak. Setelah itu untuk barang keluar atau outbound, kita mulai dari sales order, picking, proses QC, proses packing, dan proses delivery.
Sebelum kita ke detail flow yang di atas tadi, di sini kami berikan ilustrasi sebagai asumsi bahwasanya seakan-akan data warehouse-nya seperti ini, di mana ada dua area. Yang pertama adalah storage area, dan yang kedua adalah staging area. Staging area ini dibagi dua, ada untuk area inbound sama outbound. Inbound area untuk proses ketika barang masuk ke warehouse, sedangkan outbound area untuk memproses barang yang akan keluar dari warehouse. Untuk detail flow-nya seperti ini. Kita mulai dari inbound pada proses penerimaan. Jadi, sebelumnya sudah ada admin yang melakukan input PO, di mana di dalamnya sudah ada list item yang akan diterima di warehouse. Kemudian, pada warehouse, tepatnya di staging area bagian inbound, supervisor akan menerima truk yang membawa barang. Kemudian, dia akan memverifikasi dokumen yang dibawa transporter dengan data dari aplikasi. Dia bisa lihat pada aplikasi Android kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada list PO sama detail PO. Kalau memang sudah sesuai, barang bisa diizinkan untuk diturunkan. Proses selanjutnya adalah pengecekan item, quantity, dan proses QC yang dilakukan oleh staff dengan cara scan pada setiap kardus atau box. Jika memang paket dari supplier itu sudah memiliki barcode, kalau belum memiliki barcode, maka bisa dilakukan secara manual tanpa scan. Saat melakukan scanning tadi, aplikasi Android akan menunjukkan indikator. Kalau memang sesuai, nanti ada checklist hijau. Berarti barangnya valid dan boleh masuk ke warehouse. Kalau indikatornya silang merah, berarti barangnya salah dan tidak boleh dibawa masuk ke dalam warehouse, atau dengan kata lain barangnya ditolak. Dan saat proses ini, staff akan menginputkan juga expired date bagi item yang sifatnya FIFO, seperti barang kimia, obat-obatan, makanan, atau yang lainnya. Dari proses ini, jika memang dibutuhkan, kita bisa integrasi dengan timbangan digital. Contoh seperti yang ada di proses nomor 4 ini. Itemnya ditimbang di sini mengeluarkan angka timbangan 120 kg. Angka itu akan terbaca otomatis dalam aplikasi sehingga tidak perlu input manual. Dari receiving, kita lanjut ke proses paleting jika dibutuhkan. Kalau memang itemnya langsung ditaruh di rak, berarti tidak membutuhkan proses paleting. Tapi ketika mau naruh di rak, itu butuh palet, maka proses ini harus dipakai. Staff akan menyusun item yang sudah diterima tadi pada palet, kemudian staff akan print barcode-nya palet, bisa lewat web atau Android, kemudian ditempel pada setiap palet, dan terakhir submit. Di sini proses paleting sudah selesai. Kita lanjut ke proses put away, yang ini masih di staging area bagian inbound, yang sebelah sini sudah di storage area. Staff akan menerima notifikasi untuk melakukan put away pada item-item tertentu. Jadi di sini udah ada list item apa saja yang harus dibawa untuk ditaruh pada rak. Caranya dia datang ke kumpulan palet-palet tadi, dia scan paletnya, kalau benar nanti akan ada indikator. Kemudian boleh dibawa ke storage area. Di storage area, ketika mau menaruh barang, dia scan itemnya dahulu, kemudian scan raknya, dan terakhir barang akan diletakkan, sehingga bisa dipastikan antara data yang di sistem dengan data yang ada di real benar-benar sesuai. Sampai sini proses inbound sudah selesai, karena barang sudah sampai di rak. Kita beralih ke proses outbound, diawali dari sales order. Admin akan input sales order dan sistem akan otomatis generate work order untuk picking ke staff yang di warehouse. Di saat itu juga sistem akan otomatis memilih item-item mana yang sesuai dengan order tadi. Dipilihnya berdasarkan FIFO atau FIFO. Jadi nanti tidak perlu lagi di warehouse yang nyari item mana yang harus keluar duluan, tapi item tersebut akan disuggest oleh sistem. Kalau sales order sudah terbentuk, kita ke proses selanjutnya yaitu picking. Ini di storage area bagian outbound. Staff pada warehouse akan melihat ada work order untuk melakukan picking sehingga dia akan mendatangi rak
Dan di sini sudah ada guidance-nya, dia harus ambil ke rak mana dan item apa. Saat dia di depan rak, dia akan scan item. Kalau benar, akan ada indikator warna hijau. Kalau salah, nanti akan ada notifnya. Kalau sudah, dia bawa item tersebut untuk ditaruh di staging area bagian outbound. Di sini, proses packing yang dilakukan di staging area bagian outbound. Item-item yang sudah di-picking tadi itu disiapkan dulu, kemudian staff akan print barcode-nya koli sekaligus menempelkan pada kolinya atau box besarnya. Dan terakhir, item-item yang sudah disiapkan tadi akan dimasukkan ke dalam koli atau box besar. Proses memasukkan item ada proses scanning, di mana benar atau salah tergantung indikator dari aplikasi. Sampai sini packing sudah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya yaitu delivery. Sebelum melakukan delivery, admin akan mengassign truk untuk mengangkut atau membawa item-item yang siap dikirim. Tim warehouse akan menerima notif bahwasanya akan ada truk dengan plat nomor sekian akan membawa koli A, B, C, D, dan selanjutnya. Ketika truk datang, maka tim warehouse akan scan pada koli. Kalau memang benar, nanti ada indikator warna hijau, menandakan boleh dimasukkan ke dalam truk. Ini dilakukan sampai semua koli pada delivery order tersebut sudah di-scan dan masuk ke dalam truk. Oke, sampai di sini berarti proses outbound sudah selesai. Barang sudah dibawa truk dalam pengiriman. Selanjutnya kita ke proses manufaktur atau produksi. Sebenarnya proses ini lebih detail dari inbound dan outbound. Tapi kalau kita detailkan semua, presentasinya akan lama banget. Sehingga kami ringkas dalam satu slide saja. Yang pertama dari sisi fitur, aplikasi kami bisa dynamic flow. Contoh antara perusahaan yang produksi baju dengan perusahaan yang produksi makanan pasti berbeda flow-nya. Itu bisa diakomodir di sistem. Selanjutnya ada fitur BOM, Bill of Material, ada Work in Progress, Finish, dan Repack. Ini fitur standar manufaktur. Dan dari fitur-fitur tadi sebenarnya secara fungsi sama dengan proses inbound dan outbound, yaitu ada proses verifikasi baik saat melakukan picking dan saat menentukan BOM ataupun saat pengecekan quantity. Teknisnya bisa dilakukan dengan cara scan ataupun dengan integrasi ke timbangan digital. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa contoh screenshot di aplikasi WMS kami. Yang pertama, untuk put away, di sini kita bisa memilih yang diletakkan itu dalam bentuk palet atau dalam bentuk item. Kalau itemnya nggak butuh palet, berarti dipilih yang ini. Di sini ada form untuk melakukan scanning pada item dan rak saat meletakkan barang. Yang di sebelah sini ada list item yang harus diletakkan. Kalau yang sudah selesai ada indikator hijau, ini berarti tandanya item ini sudah diletakkan dan sudah selesai ditaruh di rak. Screenshot yang kedua ini picking guidance kebalikan dari put away tadi. Ini ambil barang di rak. Jadi di sini ada list produk yang harus diambil. Di sini ada dua ya. Ada lada kasar dan lada bubuk. Untuk lada kasar harus diambil totalnya 10 kg dan harus diambil di 3 rak. Kemudian di sini ada button scan item. Jadi kalau mau ambil barang, diklik ini dulu baru kemudian di scan itemnya. Biar bisa kelihatan benar apa enggak. Selanjutnya ini yang nomor 3 yaitu picking verification. Kalau yang tadi guidance-nya, di sini verifikasinya. Jadi yang di bagian ini adalah item yang sudah diambil. Ini berarti ada kasar dengan log number ID 1 itu sudah diambil di rak A22 dengan kuantiti 5 kg. Yang di bawah ini adalah alert jika ada kesalahan dalam pengambilan. Kesalahan ini ada dua. Yang pertama, kita ambil item yang sejenis tapi beda lot number, maka alertnya seperti ini. Yang kedua, kalau kita mau ambil lada kasar, tapi yang di-scan garam, maka akan muncul alert seperti ini. Screenshot selanjutnya yaitu racking view. Di sini kita bisa melihat kondisi rak dalam warehouse secara real time.
Di sini kita bisa pilih mau melihat rak nomor berapa. Yang di bawah sini adalah komposisi raknya. Berarti di sini ada 10 baris dengan 3 kolom, total ada 30 slot dalam rak itu. Yang warnanya terang menunjukkan masih kosong, dan yang warnanya pekat ini menunjukkan kalau slot itu sudah ada isinya dan bisa kita klik. Kalau kita klik, akan muncul info dari item apa yang diletakkan pada slot tersebut. Screenshot selanjutnya yaitu QC Verification. Jika sebuah item sudah sesuai, bisa di checklist. Kalau nggak sesuai, checklistnya bisa diabaikan. Kemudian bisa menuliskan deskripsi alasan kenapa nggak sesuai. Screenshot yang terakhir, ini saat akan menaikkan koli ke truk. Jadi kolinya akan di-scan di sini. Dan di bawah ini. Ada list koli yang harus dimasukkan ke dalam truk tersebut. Kalau di contoh ini ada 5 koli yang harus di-scan. Dan yang warna bordernya sudah hijau menyala ini, tandanya koli itu sudah di-scan dan sudah dimasukkan ke dalam truk. Jadi kalau di sini, itu tinggal sisa 3 lagi yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada General Warehouse Tool, ini fitur standar, ada Add Stock, Remove Stock, Stock of Name, mutasi atau transfer stock, barcode template, ada konfigurasi untuk rak, buat menentukan rak ini punya berapa slot seperti screenshot di slide sebelumnya, dan terakhir ada item life cycle. Untuk mengetahui sebuah item kapan masuknya ke dalam warehouse, kapan digunakan, dan kapan item itu habis. Ini untuk struktur warehouse. Jadi dalam aplikasi kami, warehouse itu bisa unlimited child. Contohnya ini, warehouse dibagi dua. Ada storage area dan ada staging area. Staging area itu dibagi lagi ada inbound sama outbound. Kemudian kalau mau dibagi lagi seterusnya itu bisa diakomodir sama sistem. Dan slide yang terakhir yaitu implementation service. Ini adalah service yang akan kami berikan jika Bapak Ibu mengimplementasikan WMS kami. Yang pertama dari sisi development, itu kami bisa melakukan adjustment, baik itu minor adjustment atau major adjustment. Yang tujuannya agar aplikasi kami itu bisa benar-benar sesuai dengan case atau flow yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Yang nomor 2, itu kita bisa integrasi ke aplikasi lain. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi ERP, aplikasi accounting, atau aplikasi lain, kita bisa integrasi ke sana. Bahkan, kita juga bisa integrasi ke mesin atau PLC. Ini biasanya untuk perusahaan manufaktur. Selanjutnya dari sisi post-development, ada training, monitoring, go-live preparation, sama hardware provider. Dan post-go live, ini adalah fase setelah go live. Saat aplikasi sudah digunakan, kita akan berikan technical support kalau Bapak Ibu butuh pertanyaan tentang penggunaan aplikasi atau cara pengoperasian. Kami juga akan memberikan garansi bug dan error. Jika ada bug dan error, akan langsung kami benerin. Dan yang terakhir, Aptikma juga bisa melakukan implementasi baik dengan metode cloud maupun on-premise. Demikian presentasi WMS kami. Terima kasih sudah menyimak dan kami tutup dengan sebuah quote dari tim WMS Aptikma, yaitu verifikasi selalu berbanding terbalik dengan kecepatan. Kalau setiap proses membutuhkan verifikasi, pasti itu akan lebih lama karena akan ada tambahan step di sana. Yang kedua, otomatisasi adalah hasil dari proses yang kompleks. Yang ketiga, integrasi membutuhkan kesiapan dari semua pihak. Kalau kita ingin integrasi ke ERP, berarti tim ERP dan konsultan ERP Bapak Ibu harus siap juga, tidak hanya kami. Jadi, biasanya kami menyarankan kita buat saja sistem yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Bapak Ibu. Tidak perlu semuanya harus diverifikasi, tidak perlu semuanya harus otomatisasi, dan tidak harus semuanya diintegrasi. Kita pilih saja yang benar-benar sesuai dan efektif.